Halo semua, kembali lagi dengan saya Feni. Pada hari ini saya akan membahas tentang investasi Huawei di Afrika. Kita semua tentunya sudah tahu dong Huawei itu apa. Nah, kita pasti pernah lihat handphone merek Huawei, jam tangan merek Huawei. Jadi saya tidak panjang lebar lagi menceritakan tentang Huawei. Nah, yang mau saya hari ini bahas adalah kesuksesan Huawei di Afrika. Nah, ini berikut kita harus tahu dong, kenapa sih Huawei itu mau menginvestasi di Afrika? Tentunya kita harus lihat dari karakteristik Afrika itu sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat nih manfaat investasi asing di Afrika seperti apa dan cara Huawei berinvestasi di Afrika. Ini semua merupakan kunci sukses dari Huawei berinvestasi di Afrika. Pertama, saya bahas dulu tentang karakteristik Afrika. Nah, Afrika ini sendiri memiliki pertumbuhan populasi yang cukup tinggi. Dengan pertumbuhan populasi yang cukup tinggi, otomatis tentunya akan menimbulkan peluang yang cukup besar untuk masyarakat-masyarakat di sana menggunakan telekomunikasi. Nah, dengan begitu Huawei memiliki kesempatan dong, ya kan? Dan kedua, pertumbuhan ekonomi. Afrika ini sendiri termasuk negara dengan memiliki pertumbuhan ekonomi 6%. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi otomatis akan menjadi pendapatan per kapita atau GDP-nya yang semakin tinggi. Dengan GDP yang semakin tinggi, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhannya pun semakin tinggi. Otomatis mereka juga pasti, karena saat ini kan telekomunikasi itu atau handphone itu merupakan salah satu yang udah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, muncullah peluang yang cukup tinggi untuk berinvestasi di Afrika. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Walaupun pertumbuhan ekonomi di Afrika itu cukup bagus, namun di Afrika itu masih ada terdapat ketimpangan digital, terutama di daerah-daerah terpencil yang susah untuk mendapatkan jaringan telekomunikasi. Nah, dengan seperti itu, maka Huawei memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun jaringan telekomunikasi di Afrika, sehingga bisa menjangkau ke daerah-daerah terpencil dan mengurangi ketimpangan digital di Afrika itu sendiri. Nah, hal ini sejalan dengan inovasi dan layanan telekomunikasi. Dengan membangun infrastruktur, otomatis Huawei akan menciptakan inovasi-inovasi baru dan layanan-layanan telekomunikasi yang baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat di Afrika. Oke, kemudian saya mencoba membahas di tahap manfaat investasi asing. Nah, dengan adanya investasi asing masuk ke Afrika, otomatis akan memberikan beberapa dampak di Afrika itu sendiri. Namanya manfaat, otomatis kita pasti melihat dari dampak positifnya dong. Nah, dampak positifnya itu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, otomatis akan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan begitu, maka akan terjadi peningkatan pendapatan dan merangsang aktivitas ekonomi. Dengan begitu, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan berjalan positif. Nah, kemudian yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur ini seperti pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan ekonomi sosial berkelanjutan. Dengan begitu, maka telekomunikasi atau jaringan-jaringan yang di Afrika akan semakin maju sehingga bisa mencapai ke daerah-daerah terpencil. Yang ketiga yaitu peningkatan pengetahuan dan keahlian. Nah, dengan ada masuknya investasi asing di Afrika, maka akan negara-negara asing tersebut akan memberikan dampak-dampak positif, teknologi dan pengetahuan-pengetahuan yang mereka yang positif akan mereka bawa ke negara yang mereka invest. Otomatis itu akan memberikan dampak positif terhadap negara tersebut. Kemudian tentunya mereka akan melakukan pelatihan dan pengembangan kepada warga-warga lokal sehingga warga lokal memiliki skill yang baik. Nah, yang keempat, maka adanya peningkatan jaringan dan hubungan bisnis internasional. Dengan adanya investasi asing di negara tersebut, maka akan terjadi transaksi ekspor-impor. Hal ini sedikit banyak akan membantu transaksi ekspor-impor antara negara-negara tersebut dengan negara asing. Selain itu, maka akan memperbanyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing. Yang kelima yaitu peningkatan keuangan dan modal. Dengan masuknya investasi asing tentunya akan meningkatkan pendapatan devisa negara. Dengan begitu secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi.
Nah, oke, begitu menurut saya manfaat investasi asing di Afrika. Nah, kita balik lagi ke Huawei itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara Huawei itu berinvestasi di Afrika? Yang pertama, mereka melakukan pendirian kantor Huawei di Afrika, yaitu mendirikan kantor regional dan R&D. Yang kedua, yaitu pembangunan jaringan 4G dan 5G sampai ke daerah-daerah terpencil. Kemudian, mereka juga melakukan pelatihan dan pengembangan kepada tenaga kerja lokal sehingga memiliki skill yang baik. Selain itu, mereka juga melakukan program CSR atau komitmen sosial untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, menurut saya ada beberapa rekomendasi dari saya untuk Huawei, yaitu Huawei dapat menambahkan kemitraan dengan pasar lokal sehingga bisa menambah jaringan pemasaran dari Huawei itu sendiri. Kemudian dapat meningkatkan R&D dan inovasi di negara Afrika serta peningkatan program CSR di negara Afrika. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.